kerja. Modal kerja maupun modal yang menjadi kebutuhan dalam pembiayaan semua kegiatan supaya usaha berjalan dengan sesuatu rencana yang telah dibuat. Modal kerja juga diartikan dengan sebagai kelebihan aktiva lancar pada kewajiban atau hutang jangka pendek. Kelebihan itu adalah modal kerja bersih. Jenis modal kerja. Munawir menyatakan bahwa ada dua jenis modal kerja, yakni yang pertama, bagian yang tetap atau yang bersifat permanen, yakni jumlah minimum yang harus tersedia supaya perusahaan bisa berjalan tanpa kesulitan keuangan. Yang kedua, jumlah modal kerja yang variabel, volumenya tergantung dari aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar kegiatan biasa. Dan selanjutnya, manfaat dari modal kerja antara lain yaitu yang pertama, sebagai pelindung perusahaan terhadap krisis modal kerja sebab turunnya nilai aktiva lancar. Yang kedua, sangat mungkin untuk bisa membayar seluruh kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, sangat mungkin untuk mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang keempat, memungkinkan untuk perusahaan dalam memberikan syarat kecil yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya. Dan yang kelima, memberikan peluang perusahaan untuk dapat berjalan dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan. Perputaran kas. Perputaran kas, cash turnover, adalah perbandingan antara sales dengan jumlah kas rata-rata. Perputaran kas merupakan kemampuan kas untuk menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu. Yang kedua, semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti semakin efisien tingkat penggunaan kasnya, dan sebaliknya semakin rendah tingkat perputarannya semakin tidak efisien. Karena semakin banyaknya uang yang berhenti atau tidak dipergunakan, tingkat perputaran kas menunjukkan kecepatan perubahan kembali aset lancar menjadi kas melalui penjualan. Makin tinggi tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan menunjukkan tingginya volume penjualan. Yang ketiga, perputaran kas diketahui dengan membandingkan antara jumlah pendapatan dan pemberian pinjaman dengan jumlah kas rata-rata. Dengan demikian, tingkat perputaran kas kerja yang tertanam pada kas atau serta kas menjadi kas kembali melalui penjualan atau pendapatan. Tingkat perputaran kas merupakan ukuran efisiensi penggunaan kas yang dilakukan oleh perusahaan. Karena tingkat perputaran kas menggambarkan kecepatan arus kas kembalinya kas yang telah ditanamkan di dalam modal. Pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu kumpulan kegiatan perkiraan, perencanaan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Motif dalam manajemen kas. Pengelolaan kas merupakan fungsi keuangan mendasar dalam sebuah perusahaan. Hal ini berkaitan dalam pengendalian dan perencanaan kas. Karena dalam aktivitasnya manajemen keuangan harus mengetahui besarnya jumlah kas yang diperlukan setiap waktu dalam kegiatan perusahaan. Motif dalam manajemen kas dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Motif transaksi. Perusahaan membutuhkan sejumlah uang tunai untuk membayar kegiatan perusahaan sehari-hari, seperti untuk membayar gaji atau upah, membayar tagihan, membeli barang, serta pembayaran hutang kepada kreditur apabila sudah jatuh tempo. 2. Motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga yang maksudkan di sini adalah untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang mungkin akan terjadi tetapi tidak jelas kapan terjadinya peristiwa tersebut, misalnya seperti kebakaran dan kecelakaan. 3. Motif spekulatif. Motif spekulatif digunakan untuk mengambil suatu keuntungan jika adanya kesempatan, seperti perusahaan menggunakan kas yang dimilikinya untuk diinvestasikan pada sekuritas dengan harapan setelah membeli sekuritas tersebut harganya akan membaik.
Model manajemen kas. Model manajemen kas ada dua macam, yaitu pertama, model yang dikembangkan oleh William James Baumol, dan kedua, model yang dikembangkan oleh Merton H. Miller dan Daniel Ault. Model Baumol. Model manajemen kas yang dikemukakan William Baumol sering disebut dengan model persediaan. Baumol mengakui ada kesamaan antara manajemen kas dengan manajemen persediaan. Jika ditinjau dari aspek keuangan, Baumol menyatakan bahwa saldo kas yang ada dalam perusahaan diperlakukan sama dengan persediaan barang. Model economic order quantity atau EOQ yang digunakan untuk menghitung pesanan yang paling ekonomis. Pengertian piutang adalah jenis transaksi dalam akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang kepada seseorang, perusahaan atau organisasi untuk sebuah layanan atau barang yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu berputar. Periode perputarannya atau periode terikatnya modal dalam piutang tergantung pada syarat pembayarannya. Makin lunak atau semakin lama waktu pembayarannya, berarti semakin lama modal terikat pada piutang, sehingga syarat kebijakan kredit nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang pokok dan atau bunga kredit, dan B. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik sehingga dinilai mampu untuk melunasi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. C2. Pengendalian piutang. Salah satu dari model struktur pengendalian internal terdiri dari 3 unsur dan 5 unsur pokok. Struktur pengendalian internal adalah prosedur pengendalian dan pemantauan atau monitoring. Prosedur pengendalian adalah kebijakan dalam prosedur sebagai tambahan terhadap lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan tercapai. A. Manajemen keuangan jangka pendek. A. Pengertian manajemen keuangan jangka pendek merupakan pengelolaan aktiva lancar dan pasiva lancar perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara laba dan resiko agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Misalnya, aktiva lancar dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan resiko tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Pembiayaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Pembiayaan spontan adalah pembiayaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan 2 sumber pembiayaan meliputi hutang dagang dan kewajiban yang masih harus dibayar. Jasa yang diterima yang membayarnya belum dilakukan. C. Tipe pendanaan jangka pendek. 1. Pendanaan spontan adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contoh, utang dagang dan utang akrual. 2. Pendanaan tidak spontan adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contoh, utang yang diperoleh dari bank. Evaluasi sumber pendanaan jangka pendek. Untuk menentukan sumber pendanaan jangka pendek, manajer keuangan bisa mengevaluasi dengan menggunakan kerangka, strategi pendanaan secara keseluruhan, biaya, ketersediaan, dan fleksibilitas. Sumber-sumber pinjaman jangka pendek tanpa jaminan, termasuk dalam kategori pinjaman jangka pendek yang diperoleh dalam usaha biaya tersendiri dari bank, loan,
dan commercial papers. Manajemen persediaan. Apa itu manajemen persediaan? Manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanan, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Mungkin terdengar hal sepele, hanya untuk mengurusi persediaan barang saja sampai harus diperlukan manajemen persediaan, dan mungkin ada yang menganggap manajemen persediaan terlalu berlebihan dan tidak diperlukan. Salah besar. Di sini akan dijelaskan mengapa manajemen persediaan itu penting, apa saja fungsinya, bagaimana cara mengaturnya, biaya-biaya yang muncul, bahkan hingga hubungannya dengan manajemen yang lain. Mengapa manajemen persediaan harus ada? Persediaan adalah aset perusahaan yang menganggur, atau aset yang masih disimpan, atau aset yang menunggu untuk digunakan. Contoh persediaan adalah persediaan barang dagang. Dan pada perusahaan manufaktur, jenis persediaan bisa lebih banyak lagi, seperti persediaan bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Mengatur persediaan bisa dikatakan gampang-gampang susah. Apabila persediaan yang tersedia jumlahnya berlebihan, maka persediaan akan menimbulkan pengeluaran yang tinggi. Setiap barang yang disimpan pasti memerlukan biaya. Namun apabila persediaan yang tersedia kurang, maka akan menghambat kegiatan produksi. Resikonya bisa kehilangan penjualan dan konsumen. Terlebih lagi, dengan adanya ketidakpastian mengenai waktu pemesanan, pasokan dari supplier, dan ketidakpastian permintaan, dan bahkan barang seperti barang pecah belah dan barang yang cepat rusak atau busuk memerlukan perlakuan khusus. Fungsi manajemen persediaan. Terdapat beberapa fungsi manajemen persediaan bagi perusahaan, antara lain memastikan persediaan tersedia, mengurangi risiko keterlambatan dan dalam pengiriman persediaan, mengurangi risiko harga yang fluktuatif, peroleh diskon dari pemesanan dalam jumlah yang banyak, menyesuaikan pembelian dengan jadwal produksi, mengantisipasi perubahan yang terjadi pada penawaran maupun permintaan, mengantisipasi permintaan mendadak, menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia musiman, sehingga ketika bahan sedang tidak musim, perusahaan masih memiliki persediaan barang tersebut. Mengawasi pesanan persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, bisa dikembalikan ke supplier bila tidak cocok. Menjaga komitmen terhadap customer agar barang bisa diproduksi dengan waktu yang kualitas yang diminta. Menentukan kuantitas persediaan yang harus disimpan untuk berjaga-jaga. Faktor yang mempengaruhi persediaan. Ada beberapa faktor yang diperhitungkan oleh manajemen persediaan dan bisa mempengaruhi tingkat persediaan perusahaan, seperti jumlah dana yang tersedia. Ketersediaan dana yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan. Item apa yang urgen untuk dibeli dan item apa yang masih bisa ditunda. Lead time, waktu tunggu barang yang dipesan sampai barang diterima. Frekuensi penggunaan, semakin sering digunakan semakin kecil persediaan yang tersedia. Daya tahan persediaan yang memiliki daya tahan yang lemah, seperti buah, daging, dan barang sejenis, harus segera cepat dikeluarkan atau dijual dan digunakan.